Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan keluarga yang baik dan memperhatikan kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang tidak memiliki orang tua lagi, bantulah kami agar selalu menyayangi orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Kakak Celestina yang telah memimpin kami dalam doa pembukaan. Semuanya sudah membawa kitab suci belum? Ada di sampingnya belum kitab sucinya? Kita mau bersiap, mau membacakan kitab suci. Ya. Ada satu lagu sebelum pengantar bacaan Injil pada siang hari ini. Satu lagunya yaitu seperti ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita mau sikap hening, nak ya, sikap teduh. Apakah Kak Siwi sudah siap, Kak? Sudah Kakak Vera. Baik, silakan Kak Siwi pimpin kami dalam bacaan Injil pada siang hari ini. Mari adik-adik yang manis kita buka kitab suci kita ya. Sudah buka? Sudah dari Injil Lukas. Lukas bab 6 ayat 17 20 sampai 26. Kakak Vera bisa di-share screen ya. Oh, baik Ibu. Lukas bab 6 ayat 17, 20 sampai dengan 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya,
karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang manis, tema kita pada hari ini adalah mencari kebahagiaan. Hari ini walaupun kita online lagi ya, tapi kita tetap harus bersukacita, bahagia. Kalian berbahagia hari ini? Ya, berbahagia. Bahagia. Pasti kalian pernah merasakan bahagia. Kalian pernah lihat nih gambarnya lagi ngapain ya? Lagi membuat bubble gitu. Gelembung sabun ya. Gelembung Pernah nggak sabun. kalian main gelembung sabun? Pernah. Seneng nggak main gelembung sabun? Senang. Dari apa? Dibuat dari apa ya? Gelembung sabun itu? Campur air gitu ya. Kakak juga senang main gelembung sabun. Gelembung sabun ini sangat menakjubkan ya. Jadi alatnya terbuat dari sederhana, tetapi dapat membahagiakan banyak orang. Tidak hanya anak-anak saja yang suka. Orang dewasa, remaja, semuanya suka main gelembung sabun. Bisa jadi bentuk apa macam-macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi ada, kalau misalnya gelembung sabunnya itu sampai tanah, apa yang terjadi? Pecah ya? Pecah kan? Kalian pegang, kalau kalian pegang bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa karena Ya. langsung pecah. Langsung pecah, iya. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seperti gelembung sabun tadi, kebahagiaan selalu tidak tergapai. Pada saat kita sudah dapat, ternyata pecah, kebahagiaan itu menghilang. Apa saja sih yang dikejar orang untuk mendapatkan kebahagiaan? Apa saja, ayo? Misalnya uang, ya, di sini ada uang. Banyak orang berpikir makanan juga. Banyak orang berpikir kalau punya banyak uang bahagia, ya kan? Tetapi ternyata tidak. Jika kalian menghabiskan langsung uangnya, uang itu akan hilang dan kalian tidak bahagia lagi. Nah, Itu ada Jerome Pauline. kemudian makanan. Di zaman kita hidup sekarang mencari kebahagiaan pada makanan. Banyak kafe-kafe, kalian berkeliling ke kafe-kafe, ya nggak? Nyobain, di sana makanannya enak loh, ada yang baru loh, gitu ya. Beli makanan, ya kan? Mereka pikir, kita pikir adalah makanan dapat memberikan kebahagiaan. Nyatanya tidak. Sesudah mereka makan, mereka tetap merasa tidak bahagia. Karena apa? Mereka malah jadi gemuk. Justru membuat mereka lebih tidak bahagia lagi, ya kan? Nah, ada juga yang orang mengejar ketenaran. Siapa yang tenar nih? Kayak siapa ya? YouTuber. Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline. Siapa lagi? Kayaknya anak-anak suka nih. Atta Halilintar. Oh, Atta Halilintar. Gitu ya. Siapa lagi? Siska Kol. Siapa lagi tuh di situ? Langit. Pada pinter-pinter anak-anak. Jessica Jen. Ya. Kasih kajian just no limit. Sebagian orang berpikir bahwa menjadi terkenal dapat memberikan kebahagiaan.
Mereka bersedia melakukan atau mengatakan apa saja agar orang-orang menyukai mereka. Nyatanya ketenaran tadi tidak abadi. Ketenaran hanya bersifat sementara. Tidak ada kebahagiaan abadi dalam ketenaran. Nah, dalam bacaan Injil tadi, Yesus tahu bahwa banyak orang sering mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Ia menyatakan jika kita miskin, lapar, menangis, tidak disukai banyak orang, karenanya kita akan lebih bahagia. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena ketika kita miskin, kita akan lebih mudah meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan agar mengabulkan permohonan kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak bergantung pada kekayaan. Ketika kita lapar, kita sadar bahwa hanya Tuhan yang benar-benar dapat memuaskan rasa lapar kita. Ketika kita sedih, menangis, kita percaya bahwa Tuhan yang dapat menghibur dan menyembuhkan luka kita. Ketika kita tidak mempunyai teman, kita sadar bahwa Tuhan yang bisa menjadi teman kita. Yesus adalah teman sejati yang tak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sekalipun banyak hal yang mampu anak-anak lakukan dan capai sendiri dalam hidupnya, dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki, itu bukan berarti tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Karena banyak hal dalam kehidupan kita ini tidak dikuasai atau tidak dikendalikan. Misalnya contoh dalam sehari-hari, misalnya mau menghadapi ujian. Walaupun kalian sangat siap mengerjakan soal ujian, kalian harus tetap berdoa, bersandar pada Tuhan, sehingga hasilnya pun dapat lebih baik. Tidak hanya mengandalkan sendiri ya, ini sendiri. Harus bersandar kepada Tuhan, harus disertai dengan doa. Kita harus belajar dengan apa? Tekun, berbagi dengan orang miskin, ya. Nah, anak-anak, maukah kalian hidup bahagia? Mau. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian. Lihatlah pada Tuhan Allah Bapa kita, sebab dialah sumber kebahagiaan sejati. Nah, ayat emas kali ini adalah, mari kita baca bersama-sama ya. Berbahagialah kamu karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya. Nah, demikian pendalaman materi hari ini. Kita kembalikan ke Kakak Vera. Terima kasih kepada Kak Siwi yang telah memimpin dalam pendalaman materi pada siang hari ini. Siapa yang bisa, Miss Vera bertanya, siapa yang bisa tunjuk tangan nak ya, baru open mic ya nak ya. Oke, baik, Miss Vera galeri dulu, oke. Siapa yang bisa menceritakan secara singkat bacaan Injil pada hari ini? Tentang apa ya? Ceritakan dengan singkat bacaan Injil pada siang hari ini. Siapa yang bisa? Marcelo, baik. Marcelo dan Theo. Baik, Marcelo dan Theo. Kakak Marcelo dulu, silakan Kak. Open mikrofonnya Kak. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kakak Marcelo nanti hadiahnya ambil hari Senin ya Kak ya. Baik. Tadi Theo dan Azel nama akunnya.
Theo, nak. Theo bisa menceritakan apa bacaan Injil pada hari ini. Menceritakan dengan singkat. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin. Terima kasih, Theo. Nanti Theo mengambil hadiahnya hari Senin, nak ya. Suruh mama, nak ya. Ambilnya, dan Marcelo ambilnya di sekretariat paroki. Ya, di sekretariat paroki jamnya jam 13, nak. Jam 1 siang. Kemudian ada lagi pertanyaan. Siap-siap, nak ya. Hadiahnya berupa snack tentengan. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama adalah tokoh Alkitab, nak. Siapakah aku? Aku dijuluki tukang mimpi oleh saudara-saudaraku. Aku dijual ke Mesir. Kemudian aku difitnah. Aku dipenjara. Saya. Namun akhirnya Tuhan mengangkatku jadi penguasa. Baik. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Kenzo dan Nicholas akunnya. Silakan Yusuf. Kenzo dan Yusuf. Kenzo ini 1 orang atau 2 orang, nak? 2. Oh, 2. Baik. Sama Niko. Sama Niko, baik. Kenzo dan Niko nanti mengambil hadiahnya, bingkisan tentengannya hari Senin jam 1 siang, ya. Di sekretariat Ya, Bu. paroki. Pertanyaan berikutnya. Angkat tangan dulu, nak ya. Jangan mikrofon dulu dinyalakan, nak ya. Angkat dulu tangannya, baru nyalakan mikrofon. Pertanyaan selanjutnya. Tokoh Alkitab. Siapakah aku? Allah menjanjikan keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Aku pernah bernegosiasi dengan Allah tentang Sodom dan Gomora. Kemudian anak yang Allah janjikan kepadaku lahir saat usiaku 100 tahun. Siapa yang bisa menjawab? Michelle dan Firan. Michelle dan Firan nama akunnya. Silakan, nak. Michelle dan Firan. Siapa, nak? Michelle dan mikrofonnya, nak. Abraham. Ya. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi, nak ya. Michelle dan Firan ya. Terakhir, satu lagi pertanyaannya. Tentang Alkitab. Ya, tentang Alkitab. Anak-anak tahu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lanjutkan pola berikut. Titus, Filemon, Ibrani. Setelah Ibrani, kitab apa, nak? Rafael Surya. Silakan Rafael Surya, nak. Yakobus. Coba Rafael bisa menyanyikan, nak, dari Matius, Markus sampai Yudas. Lagunya. Bisa, nak ya? Baik, 1, 2, 3. Ya? Tidak bisa. Tidak bisa, baik. Tidak bisa. Surat Yakobus
Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 3 surat Yohanes, Yudas, Wahyu, ku baca semua. Dia baca segitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, serta Kisah Rasul, Roma 1, 2, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi dan Kolose, 1, 2, Tesalonika, 1, 2, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 3 surat Yohanes. Kakak Vera nggak kedengaran, Kakak Vera? Apakah ada Kak Alexander dalam ruangan? Apakah ada Kak Alexander dalam ruangan? Ada foto. Ada. Alex Tika itu sih. Baik, Ibu Siwi nanti bisa menutup doa ya Bu Siwi ya untuk kegiatan hari ini ya Bu Siwi. Baik ya. Sekarang kita mau menutup kegiatan pada siang hari ini. Tangannya di depan dada semua. Kita mau berdoa. Tangannya di depan dada, kita mau berdoa dulu nak ya. Pejamkanlah mata bila kau berdoa. Tutuplah telinga dua-duanya. Pakailah lidahmu mengucap kata, susunlah jarimu, doa padanya. Marilah adik-adik kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang sekolah minggu online ini. Terima kasih karena kami dapat mendengar sabda-Mu. Bantulah kami menyadari ya Tuhan, kami tidak dapat menemukan kebahagiaan pada hal-hal duniawi. Kami akan bersandar kepadamu, karena kami percaya Engkaulah sumber kebahagiaan abadi. Ya Bapa, sekarang kami akan tutup acara ini, berkatilah kami anak-anak-Mu, supaya selalu sehat dan bahagia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Pengumuman untuk minggu selanjutnya yaitu tanggal 20 Februari. Kita akan kembali Zoom meeting nak ya. Kita kembali Zoom meeting jamnya jam 13. Jam 1 ya. Nanti bilang sama teman-temannya, tadi ada sempat Miss Vera Misa di paroki, ada sempat teman-temannya dari wilayah Santo Petrus dan wilayah Kanaan datang ke paroki tadi di aula. Bertanya, tidak ada sekolah minggu Kak? Dibilang gitu. Dan untuk sementara tidak dulu Zoom meeting sampai dengan ada pemberitahuan tatap muka selanjutnya. Gitu nak ya. Sekarang kita open kamera dulu, kita mau foto bersama.
Oke, buat Meirano Ariwako silakan Nak dibuka kameranya. Buat Rafael Surya silakan Nak dibuka kameranya. Dan buat Ibu Agustina Deran silakan dibuka kameranya. Halo Carlos. Baik, tahan posisi. 1, 2, 3, kunci. Gaya yang lain, boleh ganti gaya. 1, 2, 3, bunyi. Nah, terima kasih buat semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Hari Minggu, Kak Vera.